Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya adalah perjalanan memakai gondola. Gondola ke Taif. Jadi kalau kemarin umroh wajib mikotnya melalui Masjid Bir Ali Dzul Hulaifah yang dijadikan sebagai mikot umroh oleh jemaah Indonesia yang terlebih dahulu ke Madinah gitu ya. Kan ada umroh wajib, kemudian bisa juga melakukan umroh sunnah. Yang kedua, yang ketiga, ya semampunya, tergantung finansial dan kesehatan gitu ya. Jadi mikot Qarnul Manazil adalah tempat dan waktu yang ditetapkan untuk memulai ibadah haji dan umroh. Qarnul Manazil adalah tempat mikot yang terletak di sebelah timur kota Mekah, ya agak ke tenggara lah ya, agak ke bawah gitu, di Azail Al-Kabir. Jaraknya itu 120 km. Kita bisa bayangkan Rasulullah berdakwah dari Makkah ke Taif pakai onta dan jalan kaki 120 km, 4 hari itu, 4 hari 4 malam. Qarnul Manazil merupakan mikot bagi penduduk Najd, negara-negara Teluk, Irak, Iran, dan penduduk Arab Saudi di bagian timur di sekitar Gunung Sarat. Masjid Al-Kabir ada di Qarnul Manazil. Masjid ini menjadi tempat mikot ya. Jadi istilahnya jamaah mengucapkan niatnya dari masjid ini. Dan jarak perjalanan gondola kereta gantung ini sekitar 4,2 km dengan jarak tempuhnya 15 sampai 20 menit. Untuk menikmati pengalaman menaiki kereta gantung, pengunjung harus menuju Hotel Ramada. Hotel Ramada itu sebagai tempat titik start kereta gondola ini ya. Dan persis di bawahnya gondola ini kita bisa napak tilas ya, kalau Rasulullah itu melakukan perjalanan naik onta, berjalan kaki 4 hari 4 malam 120 km. Jamaah naik gondola saja 15 menit 4,2 km. Jadi di bawahnya itu ada jalan rintis ya. Sampai sekarang pun masih jalan rintis, walaupun ada dilintasi Malang melintangnya jalan tol gitu ya. Tapi kita bisa merenung bagaimana beratnya Rasulullah melakukan dakwah dengan perjalanan jauh 120 km dari Makkah ke Taif. Kota Taif adalah kota besar ketiga setelah kota Makkah dan Madinah. Kota ini berada di sebelah tenggara ya, timur, bawah dikit tenggara Makkah yang berjarak 120 km. Kota Taif didiami oleh suku Thaqif, Bani Thaqif. Nah, ini memang menyimpan sejarah keislaman, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kota tersebut untuk berdakwah. Nah, ini sejarahnya kan. Sejarahnya itu Rasulullah melakukan perjalanan dakwah pertama kali itu tahun ke-9 ya, setelah kerasulan gitu ya. Kalau ke Madinah naik untuk hijrah itu kan ke tahun ke-12 itu. Jadi menuju ke Taif itu 619, kalau hijriah itu 622.
Jadi nama Taif diambil dari keberadaan pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Kota Taif dihuni oleh orang-orang kaya dan para pemuka kaum Quraisy juga gitu ya, yang membangun istana-istana di sana. Namun kekayaan yang melimpah tersebut justru mengakibatkan kerusakan moral masyarakat. Orang kaya yang tinggal di kota Taif terkenal dengan gemar melakukan maksiat ya, apakah itu riba, zina, atau minum khamr, mabuk-mabuk gitu ya. Kota Taif memang memiliki sumber air yang melimpah, tanah yang subur, pepohonan yang berbuah lebat gitu, sehingga di kota itu banyak pembuatan khamr, minuman anggur, dan sampai sekarang pun terkenal dengan anggur Taif. Orang-orang dari suku Bani Thaqif memegang kepemimpinan di kota Taif. Suku Bani Taif juga menjadi salah satu suku terbesar di Jazirah Arab, dan itu apalagi saat itu ya, diakui kekuatan dan kekayaannya. Di zaman Rasulullah, kota Taif, orang-orang di kota Taif yang berasal dari suku Bani Thaqif bermusuhan dengan kaum Quraisy dalam bidang spiritual dan sosial politik. Kota Taif pada saat itu menjadi tempat penyembahan Lata, yaitu patung yang disembah dan dijadikan tujuan ritual tahunan. Sementara itu, kaum Quraisy memandang patung Laza sebagai pesaing patung Hubal atau patung milik kaum Quraisy yang paling besar. Keadaan penduduk kota Taif kurang lebih hampir sama dengan penduduk Quraisy yang menyembah patung. Nah, inilah ya, hal tersebut membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kota Taif sebagai tujuan dakwahnya setelah dia dihina dan mendapat kekerasan dari kaum Quraisy di Mekah. Nah, kemudian bagaimana sih kisah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, gitu ya? Jadi diriwayatkan bahwa kedatangan Rasulullah ke kota Taif bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan sekaligus memohon perlindungan kepada suku Thaqif dari tekanan yang Rasulullah terima di Mekah dari kaum Quraisy. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Taif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua. Jadi kota Taif itu merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Makkah, atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Thaqif juga. Dan setelah di kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui 3 pembesar Bani Thaqif, Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengalami penolakan yang sangat keras dari suku Thaqif. Mereka menghina Rasul, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk meneriaki beliau, kemudian melempari beliau dengan batu. Zaid bin Harithah. Zaid, seorang sahabat yang menemani Rasulullah ke kota Taif, berusaha melindungi beliau dari lemparan batu. Namun batu tersebut tetap mengenai tubuh Rasulullah hingga berdarah-darah. Rasulullah bersama Zaid kemudian duduk beristirahat di pohon kurma dalam keadaan menderita.
Ternyata apa yang ditemui di kota Taif jauh lebih berat daripada yang diterima dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pada akhirnya Zaid bin Harisah bersama Rasulullah kembali lagi ke kota Makkah. Peristiwa itu menjadi awal pergerakan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan penduduk Muslim Mekah lainnya menuju Madinah. Tapi ternyata sejarah menunjukkan bahwa penduduk kota Taif memeluk agama Islam. Dan ini dikisahkan dalam buku Dakwah Rasulullah karya Profesor Dr. Muhammad Hunan Yusuf. Penduduk kota Taif yang terdiri dari suku Thaqif kemudian memeluk agama Islam sesudah Fatu Makkah, tepatnya setelah berakhirnya perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Memang memerlukan waktu ya, semuanya itu perjuangan memerlukan waktu dan tidak sebentar. Sejak saat itulah kota Taif dan penduduknya dari suku Taif menjadi kaum yang beriman. Mereka melaksanakan ajaran Islam dengan ikhlas, tulus, dan sukarela. Demikianlah sejarah kota Taif yang didiami suku Thaqif. Kota Taif yang subur, sejuk, semakin memperkuat posisi Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin. Tapi memang ceritanya lain ya. Cerita yang dari awal sampai akhirnya cepat berujung dengan akhirnya penduduk kota Taif menjadi kaum yang beriman. Tapi dalam perjalanannya itu, perjalanan Rasulullah ke kota Taif dilakukan dengan menggunakan onta. Taif merupakan kota yang terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Jaraknya 120 km. Dan Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif pada tahun ke-10 kenabian. Jadi sekitar tahun 619 Masehi untuk berdakwah dan mencari dukungan dari penduduk Taif. Namun perjalanan ini tidak mudah. Dan Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari penduduk Taif. Perjalanan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tetap menunjukkan kesabarannya, ketabahannya, keistiqomahannya dalam menghadapi kesulitan dan penolakan. Dengan menaiki gondola yang panjangnya 4,2 km, itu kita bisa melakukan napak tilas dakwah Nabi SAW dan Zaid bin Haritsah ke Taif, menaiki jalan pegunungan yang terjal. Jadi perjalanannya menaiki jalan pegunungan yang terjal ternyata ditolak dan dilempari batu. Sampai-sampai Nabi berdarah-darah dan bersembunyi di kebun anggur Utbah bin Rabi'ah. Lalu datanglah Jibril. Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, seandainya engkau mau, maka perintahkan kepada kami untuk mencabut gunung itu dan kami akan timpakan kepada mereka. Niscaya kami akan melakukannya." Dan apa pemirsa yang dijawab oleh Rasulullah? Jangan. Bahkan Nabi malah mendoakan, "Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun."
Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku ini. Mereka berbuat begitu karena mereka tidak mengetahui, la ya'lamu, bahwa aku akan mengajak mereka ke jalan keselamatan. Masya Allah, Rasulullah, mulia sekali hatimu ya Allah. Bahkan tidak ada rasa dendam sedikit pun. Dan benar saja, di kemudian hari setelah terjadi Futuh Mekah, tepatnya 12 tahun kemudian setelah terjadi perang Hunain dan Taif yang dihuni Bani Hawazin, Taif yang dihuni Bani Hawazin dan Bani Thaqif, termasuk di sana juga ada Bani Sa'ad, ada ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa ditaklukkan oleh Nabi dengan 10.000 tentara Muslim, dan kaum Taif menyatakan masuk Islam, dan ternyata dari sana banyak lahir para hafidz Quran dan pejuang Muslim. Jadi di bawah gondola ini kita akan melihat ya, jalan setapak yang menanjak terjal, dan konon itulah jalan yang dilalui oleh Nabi dan Zaid Harisah ketika datang ke Taif pertama kali pada tahun 619. Dan Nabi datang ke Taif itu 619 Masehi setelah ditinggal wafat oleh istri tercintanya Khadijah dan paman Abu Thalib. Demikianlah cerita naik gondola, sepertinya piknik sebenarnya kalau bisa meresapi bagaimana perjalanan Rasulullah yang menuju Taif pada saat itu 619, yang menanjak terjal gitu kan, dan juga dilempari batu sampai berdarah-darah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata banyak hikmah yang bisa diambil dari perjalanan haji kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.